menyapa kita semua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya bisa ikut hadir dalam kegiatan seminar nasional meskipun kondisinya sekarang secara online, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Dan izinkan di awal saya menyampaikan salam hormat Sherly setinggi-tingginya kepada Ketua SDAI PT DII, Ibu Syifa Walia, yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya yang menggugah kita semua yang masih punya jiwa muda, karena membahas tentang 2045, yang otomatis saat kita bicara tentang masa depan, teman-teman dan Bapak Ibu, otomatis kita akan bicara tentang anak muda yang sekarang menempati posisi paling banyak dari porsi populasi di Indonesia. Juga dalam hal ini yang saya hormati Bapak Wahyu Misbah, yang nanti kita akan sama-sama belajar juga dari beliau. Salam hormat Sherly, Pak. Juga dalam hal ini, Sherly tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh ustadz-ustazah, para guru-guru kami, dan seluruh ciftas akademik yang kiranya berhadir dan berkenan untuk ada di tengah-tengah kita. Saya mohon izin kepada yang besar, tak menyebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebut namanya secara lengkap, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para ustadz-ustazah tentu dengan kalamullah dan berkitabullahnya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya, plus kita semua yang punya semangat untuk terus berprogres, untuk terus bertumbuh dan mengambil bagian, ini tentu dengan semangatnya. Dalam hal ini, di awal izinkan Sherly menyampaikan disclaimer kepada kita semua yang hadir di sini, bahwa Sherly diizinkan untuk menyampaikan sedikit pemantik atau pandangan awal. Ini sama sekali bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, juga bukan karena wawasan Sherly lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak mengatakan kurang lebih begini, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Dengan kata lain, sangat wajar ketika orang tua kita sering menyampaikan kalau ada orang yang paling bisa dan paling mampu membuat perubahan di satu generasi, maka itu adalah generasi yang berproses di era itu, maka otomatis entah itu di generasi kita, entah itu di anak-anak kita, entah itu di cucu-cucu kita nanti, tapi yang jelas ini adalah eranya kita semua yang hari ini masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkumpul, untuk bertemu, untuk berdialektika. Dan hari ini dengan tema yang diberi amanah tentang memaksimalkan era digital, kalau ada istilah influencer, maka saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Syifa. Influencer itu hanya istilah yang sebetulnya kalau kita mau menarik atau menilik, maka sebetulnya influencer terbaik sepanjang zaman, bahkan itu diakui dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan semua tantangan, kondisi, dan situasi lingkungan saat itu, beliau mampu menjadi orang yang mampu mempengaruhi, dan hal yang dipengaruhinya itu bukan hanya di generasi itu, tapi bahkan kita bawa sampai sekarang. Nah, untuk itu kalau ada perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, termasuk kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Kalau Sherly bisa jawab, mari sama-sama kita berdiskusi dan saling sulam tambal. Tapi kalau ternyata Sherly nggak bisa jawab, insya Allah nanti akan ada Bapak Wahyu yang akan menampung untuk menjawab. Insya Allah. Biasanya Ya, beliau ahlinya ya. Pengalaman dan pemahaman yang lebih luas, Pak. Baiklah. Tadi izin dalam hal ini mengambil alih layar dulu, nanti saya akan kembalikan lagi karena mempersiapkan sedikit PPT untuk kita semua yang hadir di sini. Saya mohon izin ya teman-teman operator, nanti saya izin kembalikan lagi. Ini menarik, karena saya sedikit menilik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Syifa. Betul, saya sepakat bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda. Saya mohon izin, ini ada salah pengetikan, yang warna kuning harusnya tulisannya adalah post generasi Z. Mungkin anak-anak kita, atau mungkin ponakan-ponakan kita yang sekarang berada di SD, dengan semua kecepatan
kecepatan belajar, kecepatan berkarya yang lahir dari tahun 2013 sampai sekarang. Diprediksi kecepatannya dalam belajar, berkarya, dan menerima informasi 4 kali lipat lebih cepat dari generasi Z yang sekarang memang mayoritas mengisi kampus, mengisi universitas, termasuk dalam hal ini yang menjadi porsi paling besar sekarang di negara kita. Saya kembali dulu ke sini, dan ini adalah data di tahun 2020, terupdate-nya di tahun 2022 yang tahun lalu, angka ini terus bertambah. Tapi untuk menyederhanakan ini, bahwa tantangannya sekarang adalah bukan hanya sekedar kuantitas, tapi bagaimana kualitas dari lebih dari setengah, kurang lebih 147 juta menurut data terakhir, anak muda yang saat ini sedang berada pada fase rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap segala sesuatu, ditambah mudahnya akses informasi untuk menonton, melihat, membaca. Satu kali klik, kita bisa menyebarkan informasi sepersetik. Satu kali klik, kita bisa mendapatkan informasi tanpa ada saingan, tanpa ada filter. Dengan kata lain, kalau misalnya sekalinya kita bilang jangan kepada anak muda, satu kali bilang jangan, maka akan ada 101 cara untuk tetap bisa mengakses itu. Entah itu di tempat umum maupun di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Dan sekarang infrastruktur digitalnya memang sudah terbentuk. Sehingga generasi yang lahir secara tidak langsung terbiasa dan dibiasakan oleh kondisi dan situasi, otomatis akan terbiasa dengan ritme itu. Yang habis ini akan sama-sama kita bahas. Nah, tapi untuk mempersingkat ini, menarik untuk melihat bahwa lebih dari 147 jutaan itu adalah anak muda, maka otomatis saya sedikit masuk ke sini dulu. Menarik karena pada akhirnya eranya mulai berubah. Antara misalnya era mudanya 30 atau 40 tahun yang lalu dengan misalnya era mudanya di zaman sekarang, dengan semua infrastruktur digital yang terbangun, maka otomatis akan ada perubahan dan adaptasi yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita lihat sebagai salah satu indikator dalam kehidupan. Saya teringat Benjamin Franklin pernah bilang begini, Bapak Ibu, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan harapan kita kalau berubah ke arah yang lebih baik ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Saat manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, harapan kita semua, saat manusia berhenti belajar, adanya kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perubahan itu sendiri. Urusan goal, nilai, value, ini besar kemungkinan kita harus saklek memegangnya. Tapi kalau untuk urusan cara, urusan metode, urusan siasah, kita harus fleksibel dengan perubahan itu sendiri. Sehingga wajar seorang bijak juga pernah mengatakan saat manusia berhenti berkembang, tandanya dia udah mati karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk. Dan ini menarik ketika melihat perubahan yang terjadi. Ini saya sedikit bridging dulu sebelum kita masuk tentang how to become. Bagaimana pada akhirnya kita semua dengan potensi kita masing-masing sebagai wasilah untuk berkarya di bidang kita masing-masing, yang sebetulnya perbedaan potensi ini yang bisa membuat kita bisa saling sulam tambal dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas bahwa kita sekarang berada di era yang bukan hanya tentang digitalisasi, tapi ini adalah eranya di mana siapa yang memegang alat dan menguasai alat, maka justru akan diarahkan sesuai dengan manusia di belakang alat itu. Nah, ini menarik. Saya sedikit buka yang bagian ini, bahwa banyak pihak yang sekarang menyebutkan tentang 2045. Saya sangat sepakat. Dan sekarang kita memasuki industri 5.0. Industri 4.0, digitalisasi 2-3 tahun terakhir saat kita semua mulai mengenal istilah Zoom, yang awalnya misalnya dalam satu hari kita mengikuti rapat atau mengikuti kelas hanya bisa 2 atau 3. Sekarang dengan kita posisinya berbeda, di tempat yang berbeda, Bapak Ibu mungkin ada di wilayah yang berbeda, kita bisa ketemu.
hanya dengan satu kali klik selama ada Internet of Things. Artinya, siap tidak siap, kita semua udah masuk dalam konteks digital, dipaksa dan pada akhirnya terbiasa. Sekarang kita memasuki industri 5.0. Kunci dari industri 5.0 ini sangat menarik, yaitu manusianya itu sendiri. Artinya saat manusianya berhenti untuk memaksimalkan dua potensi yang ada pada dirinya, kalau kata Buya Hamka, dua potensi manusia yang sampai kapanpun tidak tergantikan oleh makhluk hidup lain. Makhluk hidup aja ibaratnya kalau kita mau mendalami atau mentadaburi, makhluk hidup saja tidak bisa menggantikannya. Artinya hewan dan tumbuhan saja tidak bisa menggantikan dua kelebihan manusia ini, apalagi yang tidak hidup, artificial intelligence. Yaitu yang pertama adalah ini, mindset, cara berpikir, berpikir kreatif. Karena kalau artificial intelligence, teknologi 1+1 sama dengan 2. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, benar ya? Tapi kalau manusia dengan perbedaan situasi, perbedaan kondisi, perbedaan lingkungan, perbedaan timing, momentum, waktu, maka hasil dari 1+1 bisa jadi berbeda. Dan ini yang menjadi potensi manusia. Yang kedua adalah empati, social empathy. Merasakan apa yang orang lain rasakan, menaruh kaki kita di sepatu orang lain, memanusiakan manusia yang dilalahnya di era sekarang, harus kita akui, Internet of Things, digital, social media, dan semua anak turunannya ternyata menggerus atau membuat social empathy kita semua semakin minim. Nah, sebelum kita terlalu jauh, sehingga mengasah dua hal ini justru membuat posisi manusia itu tetap menjadi sentral. Alat pistolnya mau dipegang oleh siapa? Oleh orang baik atau oleh orang nggak baik? Mau dipakai untuk membunuh atau untuk membantu? Pisaunya mau dipakai untuk mempercepat kita menuju target atau justru memperlama karena tsunami informasi yang terjadi. Karena nggak punya goal, nggak punya target, alhasil 1 jam kita scrolling, 1 jam kita menghabiskan waktu di internet tanpa sadar waktu berlalu, dan begitu banyak informasi yang masuk. Syukur-syukur kalau kita bisa menyaring, tapi ketika critical thinking Indonesia, kita di Indonesia ternyata sampai sekarang data menunjukkan juga masih cenderung rendah, maka otomatis ini menjadi bumerang yang tugas kita semua, siapapun kita, apapun profesi kita, tugas kita semua untuk mengambil bagian sesuai dengan potensi kita masing-masing. Nah, untuk itu saya izin percepat. Pada akhirnya ketika data menunjukkan bahwa semakin ke sini 8-13 menurut IDR Research Institute, anak muda menghabiskan waktu di internet. Konteksnya bisa apa saja. Karena bisa jadi ikut kelas di internet, atau mungkin kerjain tugas, ada penelitian, atau mungkin bekerjanya memang di internet, dan seterusnya. Tapi ternyata Indonesia pun ditempatkan sebagai negara keempat paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabungin, maka ketahuan bahwa anak muda kalau udah main di internet, ternyata mayoritas akan membuka sosial media. Di mana di sosial media semua bisa menaruh apapun, semua bisa memposting apapun, bahkan bukan nggak mungkin antara postingan seorang anak, bukan bermaksud melihat benar salah, tapi postingan seorang yang punya kapasitas dan kapabilitas, tadi kalau kata Ibu Syifa, seorang doktor di bidangnya, dengan seorang anak SD atau seorang anak SMP, amplifying atau frekuensi bisa diterima oleh publiknya jauh lebih besar anak SD, anak SMP. Yang ini otomatis butuh strategi, siasah, dan cara. Karena akan membuat logical fallacy atau logika berpikir bukan hanya anak muda, tapi publik pada akhirnya terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Dan ini eranya memang demikian. Bukan bermaksud mau bilang mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita buka dulu realitas yang terjadi sebagaimana adanya, tanpa ditutup-tutupi, maka kita akan tahu di situ ada tantangan. Ada gap yang besar antara realitas dan ideal yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Karena istilah influencer itu kan otomatis kita merujuk, kita berkiblatnya pada influencer nomor 1 sepanjang zaman, yang dengan waktu yang sangat singkat perubahannya bisa sedemikian rupa begitu, 180 derajat. Masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan semua kenegatifannya menjadi masyarakat yang bahkan menjadi kiblat dari peradaban itu sendiri, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Artinya kalau ada kiblatnya, otomatis kita akan melihat Rasulullah SAW, meskipun mungkin dengan
cara yang berbeda di zaman sekarang, maka Sarli yakin bahwa sebetulnya formula atau path atau value atau hikmahnya sebetulnya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Karena kan Sarli sangat senang dengan istilah bahwa realitas yang terjadi sekarang itu adalah sejarah yang berulang. Maka sebetulnya mereka yang mempelajari sejarah, mereka yang mau memahami dan mendalami sejarah akan tahu formula-formula yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Nah, nanti slide ini akan Sarli sampaikan, Sarli izin percepat agar kita perbanyak sesi diskusinya. Mengenai di industri 5.0 ini kira-kira poin apa saja yang butuh untuk kita miliki agar tetap berada dalam putaran bukan hanya putaran informasi, tapi justru kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Kita yang menciptakan gelombangnya, bukan kita terus-terusan yang ikut pada gelombang yang diciptakan orang. Kita yang menjadi pemainnya, bukan kita yang menjadi pemandu seorang atau kita yang menjadi penonton. Maka minimal 4 hal ini yang harus kita semua terima. Dan senangnya adalah ketika 4 hal ini adalah yang paling digandrungi oleh 147 juta yang tadi sempat kita bahas di awal. Artinya kita semua sebetulnya sangat siap untuk ini selama kita tahu nanti kita akan bahas goal dan target kita kemana, visinya kemana, karena kolaborasi itu hanya bisa dilakukan syaratnya minimal 2. Kita punya kesamaan visi, kesamaan nilai yang kita perjuangkan, kan begitu ya istilahnya. Kita fokus pada persamaannya. 77 menuju 78. 78 tahun Indonesia merdeka, rasa-rasanya slogan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu itu sudah selesai di negeri ini. Tapi ketika sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement di belakangnya, yaitu menunggal Ika, bersatunya, maka sebetulnya kita sibuk dengan perbedaannya, lupa dengan sebetulnya persamaan apa yang sekarang sedang kita perjuangkan. Kalau tadi sempat disinggung 2045, di tahun 2045 kita pengen ngelihat apa nih sebetulnya? Kondisi generasi yang seperti apa yang pengen kita lihat? Situasi dan kondisi seperti apa yang pengen kita lihat, entah itu di lingkungan sekitar kita di tingkat individu, atau mungkin anak-anak kita di tingkat keluarga, atau mungkin bahkan lebih besar lagi skalanya ketika nanti mungkin saat diskusi kita bisa saling berdialektika. Tapi yang jelas, kita akan sulit untuk bisa berkolaborasi ketika kita hanya fokus pada perbedaan, bukan persamaan, dan kita nggak tahu sebetulnya potensi dan kelebihan kita ada di mana. Karena punya self-awareness, kenal dengan siapa kita, tahu kelebihan kita di mana, tahu kekurangan kita di mana, tahu potensi apa yang sebetulnya ada pada diri kita, tahu puzzle mana yang sekarang sedang kita pegang untuk melengkapi puzzle yang ada, adalah kunci untuk kita bisa saling sulam tambal, adalah kunci untuk kita bisa saling bergandengan tangan ke depannya. Nah, dalam hal ini saya izin percepat, sehingga saya juga sangat sepakat tadi saya mencatat beberapa poin bahwa melengkapi skill-skill kita di era sekarang dengan skill yang otomatis akan dibutuhkan ke depannya adalah satu kepastian, satu keniscayaan. Karena mereka yang berkembang, mereka yang akan terus berada pada putaran akselerasi adalah mereka yang mau terus mengupgrade diri, mereka yang mau terus untuk melihat kira-kira sekarang siasah atau metodenya mungkin sudah berbeda meskipun value yang kita perjuangkan adalah sama. Nah, karena nanti slide ini akan saya berikan, saya izin percepat. Dalam hal ini kita bukan berarti